Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, ayo kita nyanyi dulu ya lagu Buah Roh. Ayo semuanya tepuk tangan bersama Ibu Eka. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan menolong kami, memimpin kami untuk dapat sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Dan tolong kami untuk mengerti dan menaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ingat ya, kita belajar karakter kebaikan dengan konsep suka menolong. Ya, menolong itu kita mau memikul beban bersama-sama. Kita mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kenapa kita harus menolong orang lain? Kita harus menolong karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan. Kita sudah menerima pertolongan dari Tuhan untuk menghapus dosa-dosa kita, menyelamatkan hidup kita. Untuk itu kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mau meneladani Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kita mau tunjukkan dengan mengasihi sesama kita, dengan menolong orang lain. Lalu, siapa yang harus kita tolong? Kita harus menolong semua orang, tidak membeda-bedakan. Baik itu orang yang baik kepada kita ataupun orang yang menjengkelkan bagi kita. Kita mau menolong semuanya, tidak membeda-bedakan. Enggak aku nggak mau tolong dia. Dia kan nakal. Dia nggak baik sama aku nggak mau tolong dia. Aku mau tolong itu aja lah. Dia kan baik. Nanti kalau aku tolong dia, pasti nanti dia juga tolong aku. Iya aku mau tolong dia aja. Apakah boleh seperti itu? Tidak. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Meskipun orangnya suka menjengkelkan ataupun orangnya baik kepada kita, kita harus mau menolongnya. Tapi saat menolong tidak juga karena mau mendapatkan sesuatu supaya nanti kita ditolong juga. Tidak, tapi kita mau menolong dengan tulus, tidak membeda-bedakan dan tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan imbalan. Nah, apakah kalian masih ingat dengan Raja Daud? Raja Daud adalah raja yang hebat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum Daud, yang menjadi raja di Israel adalah Saul. Saul ini membenci Daud yang diawali karena rasa iri hatinya kepada Daud. Rasa iri hati karena nyanyian
yang dinyanyikan oleh para perempuan dari segala kota di Israel yang mereka berbalas-balasan menyanyi, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul menjadi iri hati karena para perempuan itu menyanyikan bahwa Daud mengalahkan lebih banyak musuh dibandingkan Saul. Untuk itu Saul menjadi marah, menjadi iri hati kepada Daud, dan dia menjadi benci kepada Daud. Dan kebencian itu juga dilakukan oleh keturunan Saul terhadap Daud. Mereka menganggap bahwa Daud adalah orang yang paling jahat bagi mereka. Simei pun, salah satu keluarga Daud, Simei pun mengutuki Daud, berbicara yang tidak baik terhadap Daud, bahkan juga melempari semua pegawai Daud dengan batu. Saul membenci Daud dan sekeluarganya semua menjadi benci terhadap Daud. Namun sikap Daud sebagai raja Israel ketika mendengar Mephiboset, dia adalah salah satu dari keturunan Saul yang masih hidup. Daud membawa Mephiboset untuk tinggal di istana dan menjamin semua kebutuhannya sehari-hari. Bahkan Mephiboset juga makan sehidangan, makan bersama-sama dengan Raja Daud di istana. Dan Raja Daud juga mengembalikan segala hak milik Saul kepada Mephiboset. Anak-anak, meskipun Raja Daud dibenci oleh keluarga Saul, tetapi Raja Daud tetap menunjukkan kebaikan hatinya kepada mereka. Daud tidak membalas mereka. Daud tetap menunjukkan kebaikan hatinya kepada mereka. Daud menolong Mephiboset tanpa membedakan siapa dia. Saat kalian melihat teman yang membutuhkan pertolongan, segeralah tolong tanpa membeda-bedakan apakah dia baik kepada kita atau menjengkelkan untuk kita. Tetap kita mau menolong semua orang. Ketika kalian melihat teman yang terjatuh, teman itu mungkin menjengkelkan untuk kalian, mungkin dia nakal, tetapi apakah kalian akan membiarkannya begitu saja? Tentu tidak boleh. Tentu kalian harus menolongnya. Saat menolong, tidak membeda-bedakan. Baik itu orang yang baik kepada kita, ataupun orang yang menjengkelkan untuk kita, orang yang nakal, kita tetap mau menolongnya. Kita mau menolong semua orang. Seperti Yesus yang mengasihi kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dengan kita menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan kita untuk orang lain. Kita mau saling tolong menolong. Seperti di dalam Galatia pasal 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia pasal 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tuhan perintahkan agar kita saling tolong-menolong dan peduli kepada orang lain. Tidak membeda-bedakan. Kita mau menolong semua orang. Seperti yang telah dilakukan oleh Raja Daud. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami, mengajarkan kami agar kami menolong, mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti hati Yesus. Tolong kami untuk menaati dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih anak-anak sudah menjadi pendengar yang baik. Ayo, kita mau menunjukkan kebaikan hati kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mau menolong semua orang tanpa membeda-bedakan. Tuhan Yesus memberkati.